Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati hadhihi al-quluba taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha. Ikhwatal iman kaum muslimin, jamaah talim rutin Masjid An-Naba yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat bersuara dan berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita semua melalui majelis ilmu ini. Allah jadikan wasilah bagi kita dalam rangka membukakan pintu-pintu khairan, pintu-pintu kebaikannya, khairan hidupnya, kebaikan dunia maupun yang utama tentunya adalah khairan fil akhirah, kebaikan di akhirat nanti. Apalagi hari ini adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kita tahu keistimewaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini tidak kalah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan ada istilah al-ashrul awakhir, nah di bulan Dzulhijjah ada istilah al-ashrul awail, 10 hari yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Ramadan kan yang ramai 10 hari terakhir. Kenapa 10 hari terakhir? Karena ditunggu-tunggu malam Lailatul Qadar. Nah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah juga kalah keutamaannya. Ibnu Katsir di dalam tafsir, dalam tafsir surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Kita baca tafsirnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satunya banyak para mufassir yang menafsirkan sumpah-sumpah di dalam surat Al-Fajr itu merujuk kepada kemuliaan hari-hari bulan Dzulhijjah. Al-Fajri demi waktu fajar. Ada yang menafsirkan yang dimaksud waktu fajar adalah fajar atau subuh yauman nahar, ya, subuh hari penyembelihan, itu hari Idul Adha, subuh di hari Idul Adha. Kemudian juga demi malam-malam yang 10, ini juga sama. Para mufassir, Ibnu Abbas diantaranya menafsirkan yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun ada juga yang menafsirkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada juga 10 hari pertama bulan Ramadan. Tapi yang lebih kuat itu yang menafsirkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena di awalnya waktu fajri demi waktu subuh itu ditafsirkan subuh
ya hari penyembelihan. Kemudian dan demi malam-malam yang 10 lagi-lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demikian juga wasyaf'i wal watr, demi yang genap demi yang ganjil. Yang genap itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah, sedangkan yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah, ya, yang dikenal dengan istilah hari Arafah. Ya. Dan bulan Dzulhijjah ini bulan yang banyak hari-harinya diberi nama. Ya. Tanggal 8 diberi namanya hari apa? Tarwiyah. Ya, tanggal 8 tuh Yaum Tarwiyah, tanggal 8. Tanggal 9 Yaum Arafah, tanggal 10 Yaumul Adha atau Yaumul Nahar. Ya. Tanggal 11, 12, 13 Ayam Tasyrik, hari tasyrik. 1 sampai 10 Al-Ashrul Awail. 1 sampai 10 Al-Ashrul Awail, 10 hari pertama. Ada juga yang mengungkapkan, ya, di dalam salah satu keterangan, ya, saya belum mencari referensinya apakah sahih, ya. Katanya hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari diterima taubatnya Nabi Adam. Hari kedua bulan Dzulhijjah diterimanya taubatnya Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus yang dimakan ikan, ya, ya. Nah itu diterima taubatnya keluar dari ikan paus, ya, itu pada tanggal 2 Dzulhijjah, ya. Dan doa permohonan ampunannya itu dua-duanya terkenal di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Nabi Adam, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, doanya Nabi Adam. Ya. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Dan Allah menerima taubatnya. Katanya tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau Nabi Yunus doanya apa doanya? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, sama juga. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang yang menganiaya diri. Nah, ini diterima taubatnya sehingga keluar dari ikan paus, katanya tanggal 2 Dzulhijjah. Kalau tanggal 3 Dzulhijjah katanya dikabulkannya doa Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria yang berdoa, Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bigulan ismuhu Yahya. Kemudian Allah memberi kabar gembira kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Itu katanya tanggal 3 Dzulhijjah. Jadi satu kemuliaan, ya, satu kemuliaan di bulan ini, ya, sampai-sampai tadi tafsir di surat Al-Fajr itu banyak para mufassir kemudian mengarahkannya, tafsirannya itu adalah ke hari-hari di bulan Dzulhijjah. Dan Ibnu Katsir kemudian mengutip hadis Rasulullah SAW, ya, tentang kemuliaan 10 hari, keutamaan 10 hari pertama, dengan hadisnya ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna atau fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashr min Dzulhijjah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari di mana al-amalu sholih, di mana amal soleh itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Fihinna,
min hadhil ayyam, daripada hari-hari yang ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini menjadi keistimewaan, menjadi keutamaan, ya, amalan yang menjadi lebih utama karena dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang baru kita mulai di bulan kemarin, ya. Pasca Ramadan kita memulai kajian setiap Jumat ketiga dengan mengkaji kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kita memilih, ya, kajian kitab Bulughul Maram ini hadis-hadis yang berada di bagian terakhir, yaitu Kitabul Jami, kitab kelengkapan. Ya, dalam kitab kelengkapan ini ada berapa bab, ya. Ada bab tentang adab, bab tentang kebaikan dan silaturahmi, bab tentang zuhud dan wara, bab tentang peringatan, ya, untuk menghindari akhlak yang tidak terpuji, bab tentang mendorong untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik, dan yang terakhir bab tentang zikir dan doa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bab, ya, yang terdapat dalam Kitabul Jami. Ini bagian yang terakhir dari kitab Bulughul Maram. Jadi kalau ada kitabnya, apa yang paling akhir? Ya. Kan baru mulai kok nggak dari depan. Nah, kita sudah memilih membahas Kitabul Jami, kitab kelengkapan. Ada 6 bab. Bab pertamanya adalah bab tentang adab. Ya, bab yang pertama bab tentang adab. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19. Ada 16 hadis. Kitab adab ada 16 hadis. Kemarin kita baru bahas 2 hadis, ya. Siapa insyaallah, ya. 2 hadis yang kemarin kita bahas. Hadis tentang apa? Hadisnya tentang apa? Bab adab kemarin. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ya, kalau nggak hafal redaksi matan hadisnya, paling tidak faidah dari hadisnya kan ada 6. Ya, ada berapa? Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ya, yang pertama apa? Memberi salam. Apabila bertemu memberi salam. Ya. Dan yang kedua, kalau diundang memenuhi undangannya. Kalau diundang memenuhi undangannya. Kalau tidak ada akaf wajib. Yang ketiga, kalau dimintai nasihat maka beri nasihat. Yang keempat, kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, kan doakan. Ya, doakan dengan ya alhamdulillah. Kemudian yang kelima, apabila sakit maka ya kewajiban kita harus untuk menjenguk, haknya dijenguk. Dan yang keenam, yang terakhir, apabila meninggal maka dihantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat. Nah, inilah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Luar biasa Islam mengatur
dari mulai hidup, ada hak ketika hidup, hak ketika sakit, hak ketika mati. Ya, luar biasa ya. Nah, kemudian hadis yang kedua tentang apa? Mesti ingat hadis yang kedua. Hadis yang kedua, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Hadis tentang tips dari Nabi agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Jadi Nabi memberi tips kepada kita supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah dari kalian, orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita agar selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas? Sebab kata Nabi, fahuwa ajdaru, yang demikian itu lebih layak untuk dilakukan. Fahuwa ajdaru an la tasdaru, supaya kalian tidak menyia-nyiakan nikmat Allahi alaikum, nikmat Allah atas kalian, supaya hal itu lebih patut agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Jadi kalau kita diberi nikmat kemudian kita lihat ke atas, seakan-akan nikmat yang didapat ini gak ada apa-apanya, sehingga kurang bersyukurnya, kurang bersyukur. Tapi kalau melihat ke bawah, maka syukurnya bisa lebih kuat. Nah, ini sekali lagi tips yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Caranya adalah dengan sering melihat ke bawah kita dan tidak melihat ke atas kita. Kalau menurut saya itu Allah yarham Kiai Haji Aceh Zakaria, beliau mengibaratkan, katanya kalau mau jadi orang yang pandai bersyukur, sering-seringlah menggunakan kacamata pembesar, sering-sering menggunakan kacamata pembesar. Ketika Allah memberikan nikmat itu jangan dilihat nikmat yang diberikan, tapi yang dilihat itu adalah zat yang memberi kita nikmat. Jadi selayaknya manusia itu dengan hanya melihat zat yang memberi nikmat, seharusnya apapun yang diberikan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kalau melihatnya kepada yang memberi, sang pemberi. Kemudian yang berikutnya adalah selalu menggunakan kacamata pembesar. Jadi melihat apapun kalau pakai kacamata pembesar kan, makan sama teri pakai kacamata pembesar, terlihat kayak kompor besar. Itu yang balapan yang kecil-kecil tuh apa? Lenca itu kalau dilihat pakai kacamata besar kan kayak gede banget kan itu. Jadi pakai kacamata pembesar. Kita membesarkan pemberian yang diberikan karena kita membesarkan zat yang maha pemberi. Sehingga dengan seperti itu pun itu cara untuk kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini hadis
tentang melihat ke bawah itu, jangan melihat ke atas, ini ya hanya diterapkan dalam urusan dunia. Sekali lagi, ini hanya diterapkan dalam urusan nikmat dunia. Ya. Jadi dalam urusan nikmat dunia, lihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Karena kalau melihat ke atas nggak akan ada puasnya, nggak akan ada syukur kita, nanti akan terkikis kalau melihatnya ke atas. Urusan nikmat dunia. Tapi kalau urusan akhirat, ya, urusan ibadah, di sini jangan dipakai. Kalau urusan ibadah, ya, ini jangan dipakai dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan ibadah, sebaliknya harus selalu melihat ke atas. Ya, kalau dalam urusan ibadah, gitu ya. Jadi jangan tukar ini, ya, jangan tertukar. Ini hadis ini hanya dipraktekkan dalam urusan nikmat dunia, gitu ya. Baik ya, sebelum kita melanjutkan hadis yang ketiga, ya, kita baca dulu lah hadis yang pertama dan yang kedua, ya, supaya terang. Ya. Ini saya berbagi ya. Hadis yang ada di kitab Bulughul Maram, dulu saya puluhan tahun yang lalu sudah pernah belajar ya, waktu sanawiyah, ya, bahkan di sebelum sanawiyah belajar. Dan alhamdulillah ustadz yang mengajarkannya itu, ya, berpesan supaya, ya, diulang-ulang dibaca. Jadi katanya kalau Bapak belum nyampe ke kelas, baca aja. Jadi setiap pelajaran itu terus dibaca. Dan alhamdulillah terasa ya, karena sering diulang-ulang sampai sekarang masih menak. Ya, kebetulan saya pakai ngajar lagi ke anak-anak gitu ya, di sekolah, ya, nggak pakai kitab lagi, alhamdulillah masih hafal ya. Jadi nggak lupa kitab lagi, masih menak. Kalaupun lupa sedikit, ketika ada yang baca diingetin, ya, memori ini kemudian, ya, kayak file itu di search, cari gitu kan, ketemu filenya, kalau sudah ketemu ingat lagi, ya, alhamdulillah. Jadi dengan diulang-ulang. Nah ini barangkali juga supaya ya, minimal, ya, pernah melekat, ya, di kepala kita. Mungkin kita baca dulu ya, sebelum kita melanjutkan hadis yang ketiga. Coba saya bimbing ya bacanya dan diikuti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mahata fatba'hu rawahu Muslim. Baik, hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ya, bukan sallallahu tapi sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdadu ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaihi. Baik, itu dua hadis yang sudah kita bahas, dan sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga di dalam kitab adab, ya, kitabul adab, babul adab, maaf, dalam babul adab. Kalau kitabnya kitabul jami, ya, kitabnya sekali lagi kitabul jami, babnya babul adab. Baik, hadis yang ketiga. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas, akhrajahu Muslim. Sekali lagi saya baca. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nasu, akhrajahu Muslim. Wa anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithmi, tentang kebajikan dan dosa, tentang al-bir, birru, anil birri, tentang kebajikan, wal ithmi, dan tentang dosa. Di dalam riwayat lain ada riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat ini sebelum bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasul sudah menebak. Ya, kalau di sini kan disebutkan Nawas mengatakan sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah anil birri wal ithmi, tentang kebajikan dan dosa. Tapi dalam riwayat lain disebutkan, sahabat ini, ya, Nawas ini ketika datang kepada Rasulullah SAW, belum dia bertanya, kemudian Rasulullah SAW sudah lebih dahulu mengatakan kepada Sam'an, Nawas bin Sam'an, ya, kata Nabi, kamu datang mau bertanya tentang al-bir dan al-ithim, ya, al-ithmu, datang mau nanya ini, ya, kebajikan dan dosa. Nah, jadi di hadis lain Nabi menebak duluan, dan ini tentu, ya, merupakan
keistimewaan kelebihan Rasulullah SAW sebagai Nabi, ya, beliau diberi siapa yang memberitahu? Ya tentu yang memberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau memiliki nubuat, ya, prediksi-prediksi. Ya. Jadi Sam'an ketika itu, Nawas bin Sam'an ketika itu kaget. Ya. Loh, kok Nabi tahu? Saya datang menanyai itu. Nah, gitu ya. Terus saya datang menanyai tentang al-bir dan al-ilm. Ya, gitu ya di riwayat lain. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab yang ditanyakan ini tentang al-birru dan al-ithmu. Kata Nabi, faqala, lalu dia bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah husnul khuluqi, baik budi pekerti. Wal ithmu, sedangkan dosa, mahaka fi sadrika, adalah apa yang terlintas di dalam dadamu. Wa karihta, dan engkau benci dan engkau engkau tidak senang, an yatali'a alaihin nas, orang-orang ya mengetahui. Akhrajahu Muslim, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah hadis yang singkat, ya, namun hadis ini mengandung faidah-faidah, mengandung pelajaran yang sangat sangat penting ya bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW ya, ketika ditanya tentang kebajikan dan dosa. Jadi ada dua hal yang ditanyakan oleh sahabat ini, dan sahabat yang bertanya tentang kebajikan dan dosa ini juga menandakan apa? Menandakan bahwa sahabat ini bertanya tentang kebajikan, tentu dia ingin mengetahui lebih jauh kebajikan itu seperti apa, supaya dia bisa melakukan, supaya dia bisa melaksanakan. Ya, dan juga dia bertanya tentang dosa ya, karena ingin menghindari, menghindari dosa tersebut. Maka beliau menanyakan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian jawaban Nabi ini menjadi standar paling tidak bagi kita, ya, menjadi patokan bagi kita. Tentang kata al-birru, makna al-birru itu ya puncak kebajikan. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kalau kita buka Al-Quran, di dalam Al-Quran itu banyak sekali istilah-istilah yang menunjuk kepada kebaikan. Salah satunya adalah al-bir. Selain kata al-bir, ya, ada beberapa istilah. Coba yang terlintas di dalam benak bapak-bapak sekalian, jemaah sekalian, ya, ibu juga, ya, apa saja istilah kebajikan di dalam Al-Quran, ya. Kata apa saja, ya, istilah yang menunjuk kebaikan. Amal yang baik disebut amal apa? Amal soleh, kan? Berarti bahasa Al-Quran kebajikan itu ya solih, ya, islah. Kebalikannya fasid, ifsad, mafsadah, maslahah, kemaslahatan, kebaikan, mafsadah, kerusakan. Jadi solih itu bahasa Al-Quran. Kemudian apalagi ada istilah menyuruh kebaikan, melarang
ya, tidak menyuruh kebajikan, ya. Amar menyuruh kebajikan, melarang kemungkaran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini istilah kebajikan. Amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik. Nahi mungkar, melarang yang mungkar. Berarti istilah kebajikan itu disebut ma'ruf, ya, ma'ruf. Ma'ruf itu kebajikan. Walaupun arti asalnya kata ma'ruf, arti asalnya sebetulnya dari kata arafa yang arifu, mengetahui. Ma'ruf itu yang diketahui, arti asal, ya, arti asal. Ini kan sudah jadi bahasa Indonesia juga. Oh, itu sudah ma'ruf. Sudah ma'ruf itu sudah terkenal. Mencek bahasa Sunda maka telah ma'ruf, ya, sudah ma'ruf. Jadi arti asalnya ma'ruf itu sebetulnya kan yang dikenal, yang diketahui. Kenapa kemudian, ya, menjadi istilah yang menunjuk kepada kebaikan? Sebab fitrah manusia itu sebetulnya sudah mengenal kebaikan. Gitu. Jadi kebaikan itu bagi fitrah manusia itu sudah sesuatu yang sudah diketahui. Sebaliknya, sesuatu yang tidak baik disebut mungkar. Mungkar itu yang diingkari. Karena keburukan itu, hal-hal yang tidak baik itu pada dasarnya itu diingkari oleh hati, diingkari oleh fitrah manusia yang mengingkari segala yang tidak baik. Ya. Orang yang biasa melakukan perbuatan yang tidak baik, kalau hatinya lagi apa, ya, lagi sadar gitu ya, dia tahu nggak bahwa yang dilakukannya itu nggak baik. Dia menyadari bahwa yang dilakukannya itu perbuatan yang tidak baik. Karena tadi kebajikan itu bagi hati, bagi fitrah itu sesuatu yang sudah dikenal, dan keburukan itu pasti ditolak, diingkari. Ya. Pencuri kalau barangnya dicuri orang, dia juga marah, kan? Jadi tukang nyuri, satu saat dia yang kena dicuri orang, dia juga marah juga. Padahal dia tukang mencuri, dan dia yang suka mencuri pada, ya, pada dasarnya hati kecilnya nggak mau kalau anak-anak juga melakukan itu, gitu kira-kira. Menyadari bahwa itu perbuatan yang benar, dia menyadari. Nah itu ma'ruf, ya. Jadi ada soleh, ma'ruf. Kemudian ada lagi kebajikan itu khair. Ya, istilah Al-Quran khair. Ya. Di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, khair. Khair itu kebajikan. Qul khairan auliyasmu, bicara yang baik atau diam. Ya, khair. Lawannya apa? Lawannya syar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi khair lawannya syar, ma'ruf lawannya munkar, solih lawannya amal fasid, ya, maslahah mafsadah. Ini semua di bahasa Quran tentang kebaikan, ya, tentang kebaikan. Lalu ada lagi hasan. Kebajikan itu ihsan atau hasanah, ya, hasanah kebajikan. Lawannya, kalau hasanah lawannya sayyi'ah. Hasanah lawannya sayyi'ah. Kalau hasan sayyi berarti, ya, mudzakkar sama muannas. Hasan perbuatan hasan, perbuatan sayyi lawannya.
perbuatan hasanah, perbuatan sayyi'ah. Gitu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama al hasanatu yang baik dengan yang buruk. Jadi kata Allah, yang baik sama yang buruk itu nggak sama. Betul nggak? Nggak sama. Yang baik sama yang buruk. Ya betul. Yang baik sama yang buruk itu tidak akan pernah sama. Mau dilihat dari sudut manapun nggak akan sama. Ya, dilihat dari jenisnya, dilihat dari objeknya nggak sama. Yang baik itu begini, yang buruk itu begini, nggak sama. Dilihat dari pelakunya nggak akan sama. Pelaku kebaikan seperti ini, pelaku keburukan seperti ini. Termasuk juga dilihat dari balasan yang akan diterima, tidak akan sama. Balasan kebajikan, balasan orang yang melakukan kebaikan beda dengan balasan yang diterima oleh orang yang melakukan keburukan, tidak akan sama. Ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menuntun kita untuk ya membalas setiap yang tidak baik itu dengan kebaikan. Wala tastawil hasanat wala sayyi'ah, yang baik sama yang buruk sama. Karena itu idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan kebajikan. Jadi tuntunannya seperti itu. Kita ya diajarkan untuk membalas keburukan orang itu dengan kebajikan. Tapi tentu yang seperti ini enggak mudah. Yang seperti ini tidak mudah. Karena itu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Yang demikian itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang sabar, kecuali kepada orang-orang yang mendapatkan ya bagian yang besar. Nabi Muhammad SAW mendapatkan bagian yang besar ini ya, karena Nabi mempraktekkan selalu membalas keburukan orang dengan kebajikan. Ya banyak kalau kisah kita ceritakan begitu banyak, bertaburan kisah Rasulullah SAW, bagaimana kisah Nabi di dalam membalas keburukan orang lain dengan kebajikan, dan hasilnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Hasilnya yang akan diterima itu ya idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang tadinya musuh dengan membalas keburukan orang dengan kebajikan, nantinya musuh bisa menjadi teman akrab. Ya, dan itu terjadi. Begitu banyak yang memusuhi Nabi, tapi kemudian masuk Islam menjadi pembela, ya, menjadi pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadinya kan keluar mau membunuh Rasulullah SAW, keluar mencari Nabi. Ya, tapi di tengah jalan ketemu sama orang, ya, mau kemana? Mencari Muhammad. Ngapain kita nyari Muhammad? Terus saja adekmu tuh. Kenapa adek saya? Adekmu kan sudah jadi pengikutnya. Oh, marah. Balik lagi kan ke rumah, ya, adeknya mencari Fatimah, adeknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi rupanya itu menjadi wasilah, menjadi jalan bagi Umar mendapatkan hidayah. Akhirnya yang mendapatkan hidayah. Jadi itu banyak ya, yang tadinya musuh Rasulullah SAW tapi kemudian menjadi
menjadi pembela, pembela Rasulullah SAW. Kemudian juga ada kebajikan itu ada yang disebut dengan thayyib, ya. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, menyukai yang baik. Kemudian ada ayat at-thayyibuna lit-thayyibat, yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Lawannya at-thayyib, lawannya adalah khabith. Ya, khabith itu keji, kotor. Ya, lawan dari at-thayyib. Nah, kemudian ya, kemudian yang itu istilah-istilah kebajikan, ya, hasan, hasanah, lawannya sayyi'ah, khair, lawannya syar, ma'ruf, lawannya mungkar, sholih, ya, lawannya fasid, maslahah, lawannya mafsadah, thayyib, lawannya khabith. Dan yang menjadi puncak dari istilah kebajikan itu di dalam Al-Quran disebut al-bir. Al-bir itu menjadi puncak kebajikan. Ya, jadi puncak kebajikan itu namanya al-bir. Ya. Sehingga orang yang berbuat baik kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada orang tua itu disebut apa? Birrul walidain. Birrul walidain. Ya, jadi kebaikan kepada orang tua. Birrul walidain bahasanya. Karena albir itu sebagai puncak kebajikan. Lalu haji yang diterima disebut haji mabrur. Haji mabrur, mabrur, kata mabrur itu dari kata bir, ya, mabrur. Hajinya haji mabrur, bukan haji mabur, ya. Ini haji mabrur. Ya. Jadi haji yang haji yang baik, haji mabrur itu haji yang baik, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayatnya tentang al-birru itu ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Albir itu kumpulan kebajikan-kebajikan yang mengantarkan kepada ketakwaan. Ya, sehingga di akhir ayat wa ulaika humul muttaqun, yang mengumpulkan kebajikan-kebajikan itu, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan kumpulan-kumpulan kebajikan yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini, ya, ada yang mengungkapkan bahwa ayat ini adalah ayat yang menjabarkan seluruh kebaikan tentang Islam itu ada di sini semua. Ya. Di keimanan, kemudian keislaman, sama ihsan, ya, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan itu kumpul semua di sini. Di ayatun, ya, ini adalah ayat yang lakhasat ad-din kullahu, satu ayat yang merangkum seluruh ajaran Islam ini dalam satu ayat. Ayatnya ayat ini. Semua ragam kebajikan ada di sini semua.
luar biasa. Nah, inilah ayat tentang kebajikan. Nah, al-birru inilah yang ditanyakan oleh sahabat An-Nawas. Ya, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jawaban Nabi ketika ditanya tentang al-birru bahwa kebajikan itu terkumpul di dalam husnul khuluq. Kebajikan itu terkumpul dalam baik budi pekerti. Ya. Jadi artinya bahwa seluruh kebaikan itu ada pada baiknya budi pekerti. Dan tentu husnul khuluq, baiknya budi pekerti ini tidak muncul begitu saja. Kebajikan budi pekerti, husnul khuluq, ya, itu tidak muncul begitu saja. Karena husnul khuluq, akhlak, khuluq. Jadi khuluq itu bentuk mufrad, ya. Khuluq bentuk mufrad. Bentuk jamaknya apa? Akhlak. Akhlak itu jamak. Mufradnya khuluq. Ya. Nah, ini dengan melihat mufradnya, ya, khuluq, kita bisa membedah kata khuluq ini. Ya, jadi kata khuluq ini itu dari kata khalq. Khalq itu ciptaan. Ya. Khalaqa, menciptakan. Ya, khalaqa, yang menciptakan disebut khaliq, yang diciptakan disebut makhluk. Ya, makhluk diciptakan, khaliq pencipta. Kemudian khalq pakai fathah, kha-nya pakai fathah, khalq ciptaan. Dan khalq itu ciptaan fisik yang berbentuk, ya, fisik, namanya khalq. Lalu kalau kha-nya berharokat dhamma, kalau kha-nya berharokat dhamma, khuluq, ya, khuluq, maka itu bentuk ciptaan, ya, atau bentuk yang bukan bentuk fisik. Tapi khuluq itu bentuk non fisik, kira-kira begitu. Jadi di dalam doa kan ada dalam doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah khalqi, penampilanku, penampilan fisik, fahassin khuluqi, maka perbaiki juga penampilan, ya, kira-kira penampilan non fisik, ya, penampilan psikis, ya. Kalau bahasa sekarang, ya, penampilan itu atau, ya, ada yang disebut dengan inner beauty, gitu kan, ya, yang disebut dengan inner beauty. Jadi bukan misalnya kecantikan lahir, tapi juga kecantikan batin, ya. Itu disebut inner beauty. Dan biasanya mana yang lebih yang lebih diharapkan oleh orang? Apakah bentuk lahirnya atau, ya, penampilan yang tadi, ya, penampilan yang yang rohaninya, gitu ya. Nah, tentu dua-duanya tentu lebih ideal, gitu kan. Tapi kalau mau dibandingkan, ya, biasanya, ya, yang akhlak itulah yang lebih
menentukan, ya, akhlak yang lebih menentukan. Ya. Sehingga kan kadang-kadang ya, orang tua misalkan melihat ada anak yang ya budak teh kasih tapi ya gitu ya, kalau nakal misalkan anjakal, nah bisa misalnya seperti itu ya. Ya karena apa itu, akhlak itu lebih menentukan. Makanya ya tadi dalam doa Rasulullah SAW mengajari kita, Allahumma kama hassanta khaluqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penampilan fisik saya, maka baguskan juga ya penampilan ya ruhiyah saya atau akhlak saya perbaiki. Nah, jadi baik budi pekerti ini sekali lagi tidak muncul begitu saja. Baik kebaikan budi pekerti kan kalau di dalam Islam itu saya pernah menyampaikan tentang pohon Islam. Ya, pohon Islam. Kalau Islam itu seperti pohon, ada akar, ada batang, ada daun, kemudian ada ranting, lalu ada buah, ada buahnya kan. Ya, akarnya itu adalah iman. Kemudian batangnya, ranting, daun itu adalah ibadah syariah. Sedangkan buahnya adalah akhlak. Jadi ya buah ini hasil hasil dari pohon. Dan buah gak datang sendiri, gak ujung-ujung, gak tiba-tiba. Ya, tidak ujung-ujung ada buah. Dari mana? Ya dari pohon. Buah ini bagus hasilnya dihasilkan dari pohon yang bagus, pohon yang baik. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan albirru, kebajikan itu adalah husnul khuluq, baik budi pekerti. Baik budi pekerti ini nggak lahir begitu saja, tapi dia adalah hasil dari ya keimanan, akidah yang benar, ibadah yang bagus, ibadah yang baik, lalu melahirkan ya sebagai buahnya akhlak yang terpuji, ya akhlak yang bagus. Ya, karena akhlak itu di dalam pohon Islam dia sebagai buah, gitu. Ya, jadi tidak sederhana ketika Rasulullah SAW menyebutkan al-birru husnul khuluq, kebajikan itu adalah baik budi pekerti. Ya, tapi al-birru kebajikan ya hasilnya ya itu tercermin di dalam baiknya budi pekerti seseorang. Wal ithmu, sedangkan dosa, Rasulullah SAW memberikan standar yang namanya dosa, kata Nabi, maha kafisodrika. Ini menjadi standar bagi kita. Ya. Apa yang terbesit di dalam dadamu, wa karita an yatoli'a alaihin nas, dan engkau tidak ingin, engkau tidak suka kalau yang ada terbesit dalam hatimu itu diketahui oleh orang. Nah, itulah standar dosa. Ya, standar dosa sesuatu yang terbesit di dalam ya diri, dan tentunya sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik yang terbesit di dalam dada kita, dan kita nggak mau kalau orang itu tahu. Gitu. Itulah standar sebuah al-ithmu, ya, sebuah dosa. Oleh karena itu Rasulullah SAW yang pernah menasehati seorang sahabat, istafti qalbak, ya, minta fatwa kepada hatimu, tanyakan kepada nuranimu, ya, karena sekali lagi tadi hati nurani ya, dalam kedalaman ya, hati yang paling dalam itu dia akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, inilah barangkali jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebuah pesan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan hadis tentang kebajikan, ya, dan tentang dosa. Ya. Beberapa faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwa
kebajikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terbetik di dalam hati, di dalam jiwa, sedangkan pelakunya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam menghadapi hal yang masih sama, kita dianjurkan untuk merujuk, meminta fatwa hati nurani, dan hal ini ya bagi seorang mukmin yang dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan sangat mudah ya untuk melakukan ya, sehingga ya mereka ini ibaratnya memiliki alarm ya, alarm yang disebut sebagai furqan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Kemudian yang berikutnya bahwa makna albir sangat luas cakupannya. Makna albirru cakupannya sangat luas. Begitu juga makna al-itham ya. Dan masing-masing ya memiliki karakteristik dan identifikasi masing-masing ya. Jadi al-itham standar terendahnya itu sesuatu yang tidak baik, yang terbesit di dalam hati kita, dan kita nggak mau sesuatu itu diketahui oleh orang. Nah tadi kalau kita bandingkan ya, tentang istilah-istilah kebaikan di dalam Al-Quran, hasanah kebalikannya sayyi'ah, khair kebalikannya syarr, munkar atau ma'ruf kebalikannya munkar, sholih kebalikannya fasid, kemudian thayyib kebalikannya khabith. Tapi albir kebalikannya itu langsung al-itham. Albirru kebajikan, kebalikannya al-ithmu, dosa. Ya, dia langsung dosa kebalikannya. Ya, jadi albir ini sekali lagi albir memang ya tadi sebagai puncaknya kebajikan. Baik, demikian barangkali yang dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini ya. Sebelum diakhiri, mari kita baca hadis yang ketiga ya. Kita baca bareng-bareng ya. Wa anin Nawasi ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yaqali'a alaihi nas Rajahu Muslim. Baik, demikian barangkali yang dapat disampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang baik alasan. Maka mainannya itu kalau orang baik kadang-kadang memanfaatkan orang baik.
kira-kira bagaimana sih kita berbuat baik itu merupakan semua orang terus ya, ya manfaatnya kita dapat. Ya, tadi orang baik biasanya dikantori orang baik juga. Mungkin apa definisi baiknya kayaknya lain lagi nih ya. Parkir semua. Pada dasarnya ketika tadi ditanyakan kita berbuat baik ini ya, apakah pilih-pilih? Ya, kalau berbuat baik tentu tuntunan ajaran Islam itu berbuat baik kepada siapa saja, berbuat baik ya, kepada siapa saja. Bahkan kalau ada orang yang melakukan tidak baik kepada kita, tuntunan dalam ajaran kita ini kita tidak melakukan hal yang sama, tidak melakukan hal yang sama. Ada orang lain berbuat buruk kepada kita, kalau kita melakukan hal yang sama berarti sama aja kan? Berarti ya sama. Ya walaupun membalas itu di satu kondisi itu dibolehkan. Kalau membalas ya, ada orang berbuat tidak baik kemudian kita balas jadi impas gitu ya. Di satu kondisi membalas itu ya dibolehkan, tetapi yang paling ideal itu adalah yang tidak membalas bukan dengan keburukan ya. Karena kalau baca ayat yang tadi ya tentang kebajikan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ya ahsan. Nah, di dalam ayat ini sebetulnya konsep baik buruk itu sudah jelas. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kata Allah yang baik sama yang buruk itu tidak sama. Yang baik dengan yang buruk tidak sama. Infa billati ya ahsan, karena tidak sama maka ya, keburukan itu ya balas dengan kebaikan, nggak akan rugi gitu. Karena itu kebajikan itu akan berpulang kepada siapa? Ya, kepada diri sendiri. Akan berpulang kepada diri sendiri. Dan ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan keburukan, ya itu selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan kontan. Kalau baca tafsirnya itu kata Ibnu Abbas, itu balasan kontannya adalah fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah huwal hamim. Kalau orang tadinya nggak suka, orang tadinya nggak respect, orang tadinya nggak senang, kalau kita membalas keburukan orang, nanti dia jadi teman akrab. Hatinya kira-kira terbeli gitu loh. Hatinya jadi simpati, terbeli. Nah, ini yang menarik setelah ayat ini, itu setelah ayat ini kemudian berikutnya itu terkait dengan godaan setan. Silakan nanti dilihat ini surat Fussilat ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, surat Fussilat ayat 30 berapa ya? Sekitar 30-an gitu lah.
Nah, ayat berikutnya itu kemudian bicara tentang godaan setan. Ayat berikutnya itu. Ya. Ya, ayat berikutnya bicara tentang godaan setan. Nah, yang menarik, Ibnu Abbas kemudian mengatakan, kata Ibnu Abbas bahwa sebetulnya ayat-ayat ini itu menerangkan tentang bagaimana kita menghadapi godaan setan yang berbentuk setan manusia dengan setan dari golongan jin. Ya, jadi kalau setan dari golongan jin, cara kita menghindarinya adalah dengan mengucapkan isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu cara kita minta perlindungan dari godaan setan dari golongan jin. Fasta'id billah. Minta perlindunganlah kepada Allah. Tapi ya, kalau setan dari golongan manusia, tidak bisa kita minta perlindungannya, berlindung dari setan golongan manusia itu dengan cara ya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya. Jadi kalau kita katakanlah dicaci orang, itu kan orang berbuat buruk kepada kita kan, orang mencela kita, orang mencaci kita, itu kan dia sedang melakukan hal yang buruk kepada kita. Sebetulnya itu adalah bentuk godaan setan dari golongan manusia, gitu kira-kira. Ya, lalu kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan, dia tentu nggak terima, marah kan. Padahal dia itu setan sebetulnya. Padahal dia setan. Nah, jadi kalau kita membalas, sebetulnya kalau kita membalas kita kalah sebetulnya. Karena kita tergoda. Akhirnya kita ya sama-sama artinya. Sama gitu ya. Sama-sama aja. Sama ini. Jadi begitu ketika kita menghadapi orang yang tidak baik kepada kita itu, sebetulnya ya kita itu sedang dipancing gitu. Ya, apakah kita melakukan hal yang sama? Kalau kita melakukan hal yang sama, ya kita itu berarti terprosok ya. Ada kisah Abu Bakar ya. Abu Bakar pernah dicela oleh seseorang. Di sampingnya ada Nabi. Dan Abu Bakar tidak membalas celaan orang tersebut, dia tidak balas. Namun makin lama ya, celaan ini terus diucapkan ya. Akhirnya Abu Bakar membalas. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pergi, ya, Rasul pergi. Nah, kemudian Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada orang mencela saya, mencaci saya, engkau diam saja, giliran saya balas, kenapa enggak bantuin saya? Tapi malah pergi. Jawaban Nabi apa? Kata Nabi, ketika kau diam dicaci orang, ada malaikat yang datang, kemudian mendoakan, melaknat orang yang mencela dan mendoakan kebajikan untuk kamu. Tapi ketika kamu membalas, malaikat pergi. Ketika kamu membalas, malaikat pergi. Kata Nabi, malaikat aja pergi, ya aku juga sangat malaikat pergi. Ya kira-kira begitu. Ya, jadi berbuat baik itu ya pada dasarnya kepada siapa aja, berbuat baik. Urusannya kalau kemudian jadinya ketimbun karena orang baik orang itu mungkin kembali kepada kehati-hatian, bukan berarti kemudian kita ya pilih kemudian apa di dalam memberikan kebajikan ya.
tapi dimanfaatkan orang itu kembali kepada kehati-hatian kita. Dan kehati-hatian kita itu tidak kemudian menjadikan kita harus berbuat tidak baik kepada orang. Kita berhati-hati itu tidak menjadikan kita harus berbuat tidak baik kepada orang. Dan cara dan komunikasinya saja. Wallahu a'lam. Ya baik. Tadi yang tadi begini Pak, kalau orang yang sebenarnya bukannya nggak bersyukur tapi dia itu pasti mendapatkan dunia itu lebih daripada yang apa itu kata tapi nggak bersyukur itu bagaimana? Jadi banyak suatu untuk yang ngomong banyak yang tidak diterima. Ya, bekerja keras di dalam suatu pekerjaan itu sesuatu yang perbuatan terpuji tentunya, sesuatu yang baik, karena lawan dari bekerja keras ini kan malas, ya kan, malas-malasan, dan sifat malas itu sifat yang tercela di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengajari kita doa berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika min apa? Minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari al-azaz. Azaz itu ketidakmampuan, wal kasal dan sifat malas. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini diajarkan kepada seorang sahabat yang Nabi temukan. Sahabat ini sedang berdiam diri di masjid, padahal bukan waktu sholat, ya. Jadi Nabi melihat, wah, ini orang bukan waktunya sholat, padahal waktu untuk orang-orang lagi bertebaran di muka bumi gitu kan, lagi kerja. Kok ada orang di masjid yang apa? Ya. Makanya kemudian ditanya oleh Nabi, ya. Dan kemudian sahabat inilah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya tengah dililit hutang. Ya, oh ini rupanya bahkan dia kemudian mengangkat diri di masjid karena dia sedang dililit hutang. Nah, perhatikan kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada orang ini. Nabi kemudian mengajari doa. Maukah, kata Nabi, aku ajari sebuah doa supaya engkau terbebas dari hutang. Dan untuk doa ini bukan berarti doa diucapkan kemudian hutang jadi lunas. Tidak. Ya, lebih dengan doa ini, ya, Rasulullah SAW ingin mengubah mentalitas, ya, mentalitas orang ini. Kalau sekarang ini mungkin motivator itu mengatakan mental block gitu ya, harus dihilangkan. Mental block inilah yang ingin dihilangkan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, karena orang ini lagi dirundung kesedihannya karena banyak hutang, dililit hutang. Ini yang dihilangkan dulu oleh Nabi. Ya, dihilangkan dulu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan kesedihan. Lalu setelah itu wa a'udzubika minal ajzi wal kasal.
dan aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan, kelemahan, lemah diri, ya, lemah mental, wal kasal, dan sifat malas. Lalu lanjutannya, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari jubn, pengecut, wal bukhl, pengecut, dan kikir. Kikir dan pengecut ini sebetulnya ya saudara. Pengecut, kikir, orang kikir itu juga pengecut sebetulnya. Orang kikir ya pengecut, ya kikir, menahan hartanya, nggak mau, karena apa? Karena pengecut kan, takut habis, takut, ya itu ketakutan yang menghantui dirinya sehingga dia membuat dirinya itu kikir. Maka disebutkan oleh Nabi minal jubni wal bukhli. Kemudian ya yang berikutnya, wa'udzubika min ghalabatil dain wa qahrir rijal. Baru doa minta lunas utangnya itu terakhir, wa'udzubika min ghalabatil dain, dan aku berlindung kepadamu dari terlilit utang, wa qahrir rijal, dan penguasaan orang lain terhadap diri. Biasanya kalau orang sudah terlilit utang kan dia tidak merdeka lagi. Ya, sama kan bangsa-bangsa, negara-negara juga kalau dikasih utang terus ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah terancam. Nah, ini ya gola batidain wa qahrir rijal, ya, penguasaan orang, ini utang yang menyebabkan kemudian dikuasai orang. Jadi apa yang ditanyakan tadi, sifat kerja keras tentu tidak menandakan kemudian tidak ada ininya ya dengan hadis yang tadi, ya, kemudian hambat syukran, menunjukkan seperti tidak apa, tidak mensyukuri nikmat apa yang diberikan, tidak menunjukkan seperti itu. Justru bekerja keras itu yaitu apa, satu sifat yang bekerja keras. Hanya saja bekerja keras tentu bukan berarti kerja keras sampai lupa ya apa ya, melupakan akhirat gitu ya, sampai lupa, itu tidak, bukan yang seperti itu juga. Demikian Allah a'lam. Baik, cukup barangkali ya. Cukup ya, insyaallah. Ya. Ya. Dan akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.